Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali kita di dalam siaran Ephrata Devotion pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika tangan kita terkena api ataupun tubuh kita tersentuh benda yang tajam, secara refleks kita pasti akan menghindar dari rasa sakit itu. Naturalnya setiap kita resisten terhadap rasa sakit, artinya kita mau menghindar, melawan, atau menjauhi rasa sakit tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, berapa waktu yang lalu ketika saya berada di Jakarta, saya bertemu dengan saudara di sana dan salah satu saudara saya tersebut mengalami dampak daripada pandemi. Dalam arti kata, saudara saya ini terkena PHK dari perusahaannya. Bapak Ibu, saya melihat masih ada aura rasa sakit di dalam hatinya. Namun dia tetap berusaha mencoba bertahan hidup di Jakarta. Nah, Bapak Ibu dengan berpikir bagaimana untuk bertahan hidup di Jakarta, dia mencoba satu bisnis kecil-kecilan, yaitu bisnis sembako. Nah, Bapak Ibu, dia bercerita kepada saya dalam beberapa minggu dia mengalami hal yang baik di dalam bisnis barunya. Tetapi ketika beberapa waktu kemudian, dia mengalami masalah, benturan, sehingga itu menimbulkan rasa sakit dalam pikiran bahkan tubuhnya. Namun Bapak Ibu, dia tetap bertahan menghadapi rasa sakit yang dia terima. Dan Bapak Ibu sampai saat ini pun dia bertahan di dalam bisnisnya yang baru tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang menghadapi rasa sakit yang secara manusiawi semua orang bisa merasakannya. Mari kita membuka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Paulus dalam pelayanan dan pekerjaannya sebagai Rasul Paulus, Bapak Ibu, banyak mengalami rasa sakit. Dia membuat list apa yang menjadi tantangan, yang menimbulkan rasa sakit ketika dia mengabarkan Injil. Bapak Ibu, dia terancam bahaya kelaparan, dia terancam untuk dibunuh, dia dikhianati oleh orang-orang di sekelilingnya, bahkan dia berapa kali harus berhadapan dengan maut. Secara pasti Paulus menghadapi rasa sakit baik dalam mental, fisik maupun pikirannya. Apakah mudah Bapak Ibu bagi Rasul Paulus untuk menghadapi rasa sakit tersebut? Tentu tidak, sebab Rasul Paulus juga manusia. Namun Paulus mengambil pilihan dia menghadapi rasa sakit itu. Bahkan bukan hanya menghadapi rasa sakit itu, dia menikmati rasa sakit yang boleh dia rasakan dalam perjalanan pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana, kenapa Rasul Paulus dapat bertahan dan menghadapi rasa sakit yang dia temui di dalam pelayanannya? Karena dia yakin itu adalah bagian rencana Tuhan bagi kehidupannya. Dia semakin berserah ketika dia menghadapi rasa sakit itu dan akhirnya dia melalui dengan baik. Bapak Ibu, mari kita jangan menghindari rasa sakit ketika Tuhan mengizinkan rasa sakit itu untuk kita hadapi. Mari kita menghadapi rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah dalam menghadapi rasa sakit itu, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.